Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh, Pak. Eh, Topik kita hari ini pada pertemuan pagi ini adalah berkaitan dengan alkalinitas dan kesadahan. Jadi alkalinitas dan kesadahan merupakan salah satu parameter kimia di perairan. Yang pertama, alkalinitas adalah menunjukkan jumlah dan semacam senyawa kimia di perairan yang secara bersama dapat menggeser pH ke arah basa. Atau dalam istilah lain adalah jumlah basa total yang dapat dengan titrasi kuat, titrasi asam kuat. Jadi alkalinitas ini uh, dapat dikatakan sebagai yang disebut dengan uh, alkalin reserve, artinya cadangan basa atau buffer system, ya, buffer pH. Jadi alkalinitas ini merupakan disebut dengan buffer pH. Artinya alkalinitas tinggi itu perubahan pH itu akan sedikit, akan rendah. Jadi istilah lain itu adalah acid binding capacity, artinya daya menggabung asam, sehingga ketika badan air suatu perairan mengalami fluktuasi pH, jika alkalinitasnya tinggi tidak akan signifikan. Alkalinitas ini umumnya menentukan kadar karbonat, apakah asam karbonat atau karbonat di perairan. Alkalinitas tadi menggambarkan kapasitas buffer perairan, di mana campuran karbonat dan asam karbonat merupakan garam dan asam yang membentuk buffer. Jadi selain oleh asam karbonat atau kadar karbonat ini, alkalinitas ini juga disebabkan oleh OH-, borat, dan termasuk silikat, serta fosfat, ya. Di mana paling tidak 5% alkalinitas air laut berasal dari borat. Jadi fluktuasi harian alkalinitas dapat dikatakan tidak ada, sebab adanya penambahan dan pengurangan CO2 dapat mengubah pH dan proporsi karbonat. Jadi kalaupun berubah pH tadi, alkalinitas total itu tetap sama sepanjang hari atau dari hari ke hari. Karena yang berubah itu hanya nanti proporsi antara bikarbonat dengan karbonatnya saja. Ini yang seperti kita ketahui dari dulu, senyawa pada kondisi asam, netral ataupun basa itu yang berubah adalah proporsi karbonat atau bikarbonatnya, atau apakah CO2-nya. Jadi alkalinitas dinyatakan dalam miligram kalsium karbonat, ya, CO3, atau ekuivalen dengan misalnya 50 mg kalsium karbonat kalau kita hanya kalau misalnya ini 0,599 mg karbonat, atau sama dengan 1,29 mg asam karbonat. Ini ekuivalen dengan 50 mg kalsium karbonat. Adanya ion-ion negatif yang dapat bereaksi dengan ion H+ mempengaruhi sifat alkalinitas. H+ itu asam, ya. OH- itu adalah basa. Jadi anion-anion organik akan mengalami yang disebut dengan terpolusi. Ion-ion berupa fosfat, apakah dalam bentuk ortofosfat ini, atau HPO4 atau H2PO4,
akan memperbesar titrasi. Di mana juga silikat dan kadang arsenat atau ASO43 dan termasuk aluminat merupakan bagian dari sistem buffer. Jadi alkalinitas ini tadi dinyatakan dengan miligram kalsium karbonat. Alkalinitas total dapat digunakan sebagai indeks produktivitas perairan bila jumlah P atau fosfor memadai dalam memadai. Hal ini kaitannya dengan, jadi walaupun ini jarang, alkalinitas itu dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perairan. Meskipun memang ini cukup jarang dilakukan. Karena yang sering dilakukan itu adalah dengan metode oksigen. Karena ini juga berkaitan dengan CO2. Jadi alkalinitas dengan nilai atas 40 mg kalsium karbonat tadi ekivalen dengan 0,8 mg per liter itu termasuk danau produktif dalam kategori danau oligotrop. Jadi ada persamaan dari Wetzel dan Likens tahun 79, kita bisa mengukur atau menghitung total C anorganik di air tawar dari alkalinitas, di mana TIC total inorganik ini sama dengan total alkalinitas dikurang produktivitas dikali alkalinitas dikali konstanta 0,240 dalam satuan miligram karbon per liter. Ini adalah gambaran hubungan alkalinitas dengan pH dan karbon dioksida bebas. Ya, dapat kita lihat teman-teman, pada pH rendah, misalnya 5, ya, nilai alkalinitas itu 0. Artinya ini pH basah ya, alkalinitas CaCO3 itu adalah 0. Kalau dia 0, maka karbon dioksida bebasnya 9,7. Namun kalau alkalinitasnya 1 atau 2, karbon dioksida bebasnya 48,5 atau 24. Jadi di sini dapat dilihat bahwa kalau pada pH rendah ini, jika alkalinitasnya rendah, maka karbon dioksidanya yang juga rendah. Ya, ini menunjukkan kaitan antara alkalinitas dengan karbon dioksida. Pada pH normal, misalnya 7 ini, jadi alkalinitas total itu 50. 50 atau 100 atau 200, maka karbon dioksida bebasnya lebih rendah dibandingkan dengan misalnya di pH 5. Dari data ini teman-teman dapat kita lihat bahwa pada pH tinggi, maksudnya netral atau 7-8, alkalinitas itu tidak mencapai 0. Namun pada pH rendah, 5 misalnya, alkalinitas itu dapat mencapai 0. Pada pH 6 ini hanya 10. Jadi semakin tinggi pH-nya, alkalinitas itu ya semakin tinggi. Artinya sebetulnya pada posisi di sini pada posisi pH rendah karena alkalinitasnya rendah, jadi ini sangat fluktuatif ya. Sementara kalau pH-nya tinggi 7-8 ini, pH ini tidak fluktuatif. Jadi pada pH yang tinggi, dari dapat kita lihat bahwa pada pH basah misalnya 8, jadi karbon dioksida bebas itu sudah rendah di bawah 10. Sementara tadi dapat kita lihat kalau pH asam, karbon dioksida bebasnya tinggi. Kemana karbon dioksida bebas ini pada posisi pH tinggi atau pH netral? Dia berubah bentuk menjadi asam karbonat atau asam bikarbonat. Karena
Seperti kita lihat ada ya. Ini, sorry. Seperti kita lihat pada pertemuan yang sebelumnya bahwa eh, nilai pH itu berkaitan dengan asam karbonat. Di mana kalau pH rendah yang tentunya penyusunnya adalah lebih banyak CO2 dan pH netral lebih banyak asam karbonat. Sementara pada pH basa lebih banyak karbonat. Selanjutnya, bahwa nilai alkalinitas di perairan berkisar antara 5 sampai ratusan miligram kalsium karbonat. Ya, berkisar antara 5 sampai ratusan kalsium karbonat. 5 artinya berarti dia pada posisi ya sekitar di pH rendah ya. Ini artinya barangkali eh, kalau 5 itu pada perairan-perairan yang pH rendah artinya pada ekosistem rawa. Nilai alkalinitas yang baik berkisar antara 30 sampai 500 miligram kalsium karbonat. 30 kalau kita lihat gambar ini berarti di pH 6. Ya. Jadi kalau pH 30 berarti 6,4 paling tidak. Artinya ini memang sudah dapat dianggap pada pH yang standar. Standar baku mutu atau standarnya alaminya pH 6 sampai 9. Kalau 500 berarti dia sudah mencapai ini 9 ya, 8 atau 9. Nilai alkalitas yang baik berkisar antara 30 sampai 500 dan perairan alami itu dapat dianggap pada pH pada nilai alkalitas 40 miligram kalsium karbonat. 40 berarti sekitar di angka 6,5. Nah, ini bisa juga ya 6,5 sampai mungkin sekitar 7. Jadi alkalinitas dengan nilai di atas 40 miligram per liter dapat disebut sebagai perairan sada atau yang disebut dengan hard water. Dan kalau perairan yang di bawah 40 dia dikenal sebagai perairan yang lunak atau soft water. Nah, bagi kepentingan pengolahan perikanan berkaitan dengan air limbah misalnya, alkalinitas itu uh, jangan bervariasi. Perairan sada ini apa ya? Iya dia kayak keset. Apa kaitan antara alkalinitas dengan koagulasi? Koagulasi ini teman-teman ini berkaitan dengan nanti dalam pengolahan limbah bagaimana menyeragamkan pH di pH perairan. Bahwa koagulasi bahan kimia yang digunakan dalam proses koagulasi air atau air limbah bereaksi dengan air membentuk presipitasi. Presipitasi itu gumpalan yang tidak larut. Artinya membentuk gumpalan-gumpalan dan nanti akan mengendap di dasar perairan. Ion hidrogen yang dilepaskan bereaksi dengan ion-ion penyusun alkalinitas. Sehingga alkalinitas berperan sebagai penyangga untuk mengetahui kisaran pH yang optimum bagi penggunaan koagulan. Dalam hal ini, alkalinitas sebaiknya berada pada kisaran optimum untuk mengingat ion hidrogen yang dilepas pada proses koagulasi. Ini nanti dapat kita pelajari pada mata kuliah pengolahan limbah atau bioremediasi. Berikutnya, bagaimana peran alkalinitas dalam pelunakan air atau yang disebut dengan water softening. Alkalinitas adalah parameter kualitas air yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah soda abu dan kapur yang diperlukan dalam proses pelunakan dengan metode presipitasi. Jadi pelunakan ini betul untuk menurunkan kesadaran. Nanti materi berikutnya ya masih dalam arah ini kesadaran itu juga berkaitan dengan salah satunya kalau teman-teman pernah ada air, contohnya di Mandailing Natal ada sungai yang air itu sada, sangat sada. Sangat sada cirinya apa?
sebanyak apapun apa namanya? Sebanyak apapun sabun yang kita pakai di apa namanya di air itu tidak akan membentuk busa. Karena apa? Dia sangat-sangat sadar. Ini adalah gambaran alkalinitas dan fluktuasi harian pH. Jadi pada pH pada pagi hari pH diperkirakan rendah eh, dan akan tinggi pada siang hari. Jadi inilah fluktuasi eh, di mana kalau kita lihat di garis ini yang warna biru dan ini pink, ini adalah gambaran kalau alkalinitasnya rendah, fluktuasinya tinggi. Bayangkan dari 7,5 sampai 9,5. Nah, sedangkan kalau alkalinitasnya sedang, jadi fluktuasinya lebih stabil. Dari 7,7 sampai 8,7. Ini artinya apa? Peran alkalinitas itu dalam eh, dinamika atau fluktuasi pH di perairan. Jadi tadi karena dia sebagai buffer. Jadi kalau alkalinitasnya tinggi, ini fluktuasi pH-nya akan rendah. Di mana kalau pH perubahan pH itu sangat signifikan terhadap nanti tingkat pertumbuhan atau kematian ikan. Ini juga berlaku teman-teman, terutama nanti aplikasinya kalau di dalam budidaya. Makanya kalau ditambak biasanya sebelum kita mengisi air di dalam tambak itu kita mau pengapuran, dikasih kapur. Ini apa? Supaya salah satunya meningkatkan alkalinitas eh, di dalam tambak. Sehingga begitu nanti proses produksi, proses apa namanya budidaya itu tidak terjadi fluktuasi pH yang tinggi. Selanjutnya kesadaran. Sebelum sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan alkalinitas? Oke, kalau gitu kita lanjut. Yang berhubungan juga dengan alkalinitas adalah kesadahan. Kesadahan atau hardness adalah gambaran kation logam di valen atau valensi 2. Nah, kation-kation ini dapat bereaksi dengan sabun atau soap, sabun membentuk endapan atau presitasi. Nah, jadi kesadahan ini istilahnya adalah kemampuan air dalam mengendapkan sabun. Inilah tadi kalau air kesadannya tinggi, sabun itu tidak terbentuk gumpalan, tidak terbentuk busa. Ini yang ada salah satu contoh di sungai di Mandailing Natal. Kation-kation ini juga dapat bereaksi dengan anion-anion yang terdapat dalam air membentuk endapan atau karat pada peralatan logam. Ya, ini juga yang membentuk adanya karat atau endapan pada peralatan logam. Jadi kalau semakin sadar perairan itu, kemungkinan eh, mempercepat adanya karat pada pipa misalnya. Jadi ini ternyata juga yang kayak masih sungai yang di Manteng Natal itu ternyata eh, pertanian di sana dengan sumber air yang tadi yang sada ini tidak bagus karena tidak bisa dimanfaatkan atau diserap oleh padi. Pada perairan tawar, kation di palen yang paling berlimpah adalah kalsium dan magnesium. Sehingga kesadaran pada dasarnya ditentukan oleh jumlah kalsium dan magnesium. Kalau tadi alkalinitas itu kalsium karbonat, kalau ini adalah kalsium dan magnesium. Ini ya, tadi kan kalau alkalinitas itu adalah CaCO3, kalsium karbonat. Nah, kalau yang ini kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium ini berikatan dengan anion penyusun alkalitas yaitu bikarbonat dan karbonat. Makanya ada kaitannya antara kesadaran dan alkalinitas. Ya. Kalsium dan magnesium berikatan dengan penyusun alkalitas yaitu bikarbonat dan karbonat. Tadi kan kalau alkalitas adalah kalsium karbonat. Kalau ini
bisa magnesium karbonat atau kalsium karbonat. Tetapi dua-duanya. Kalau kesadaran total berarti jumlah kalsium karbonat atau jumlah dan plus magnesium karbonat. Jadi keberadaan kation lainnya seperti strontium, besi, valensi 2, dan mangan juga memberikan kontribusi bagi nilai kesadaran total, namun relatif kecil. Ini kalau kita ingat teman-teman, ada istilah strontium, besi, mangan. Kalau kita kembali lihat kemarin ion-ion eh, major maupun ion minor. Inilah strontium, besi itu adalah ion minor. Ion major itu tuh magnesium, kalsium kan yang kita di pertemuan sebelumnya. Aluminium dan besi, valensi 3 atau kation ferri, sebenarnya merupakan kontribusi terhadap nilai kesadaran. Namun demikian, mengingat sifat kilautannya yang relatif rendah pada PNL, maka peringkat sering diabaikan. Oleh karena itu, kesadaran dan aktivitas dinyatakan dengan satuan yang sama, yaitu kalsium karbonat. Cuma memang nanti yang dihitung itu sebetulnya adalah kalsiumnya kalau di dalam kesadaran. Dan tentunya metode yang berbeda. Ini kesadaran, kalsium valensi 2, magnesium valensi 2 tadi, strontium, besi, dan mangan. Anionnya uh, karbonat, asam karbonat, sulfat, klor, termasuk nitrat dan silikat. Kesadaran berasal dari air kontak dengan tanah dan bebatuan yang mengandung kalsium ataupun karbonat. Air hujan sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan ion-ion pensiun kesadaran yang banyak dari tanah. Meskipun air hujan memiliki kadar karbon dioksida yang relatif tinggi. Jadi yang paling utama adalah dari batuan kapur atau dengan limestone. Larutnya ion-ion yang berasal dari tanah dan bebatuan di dalam air dapat meningkatkan nilai kesadaran lebih banyak oleh aktivitas bakteri di tanah yang mengeluarkan karbon dioksida. Ini itulah mengapa teman-teman erat kaitannya antara kualitas air ini dengan bebatuan di sekitarnya. Karena itu tadi berhubungan dengan pelapukan batuan. Kesadaran keberadaan karbon dioksida membentuk keseimbangan dengan asam karbonat, di mana pada kondisi yang relatif asam, senyawa-senyawa karbonat yang terdapat di tanah dan batuan kapur yang sebelumnya tak larut menjadi bikarbonat yang bersifat larut. Jadi batuan kapur ini tidak hanya mengandung karbonat, tapi juga mengandung sulfat, klorida, dan silikat. Di mana ion ini juga tentunya larut dalam air. Nih. Pada periode yang kesadaran yang tinggi, eh, berada pada lapisan tanah pucuk atau topsoil tebal dan batuan kapur. Topsoil ini artinya humus ya, tanah humus biasanya. Pada periode yang lunak pada wilayah dengan lapisan tanah atas tipis dan batuan kapur relatif sedikit atau tidak ada. Jadi kesadaran diklasifikasikan berdasarkan logam, ion logam yang disebut dengan kesadaran kalsium dan kesadaran magnesium. Yang berikutnya berdasarkan anion yang berasosiasi dengan ion logam, yaitu kesadaran karbonat dan kesadaran non karbonat. Ya, jadi ada dua, kesadaran kalsium berdasarkan metalnya, logamnya, yaitu kesadaran kalsium dan kesadaran magnesium. Sedangkan berdasarkan anionnya, ini kan berdasarkan ion ya, anionnya disebut dengan kesadaran karbonat maupun kesadaran non karbonat. Artinya kalsium ini berikatan dengan karbonat atau magnesium berikatan dengan karbonat. Kalau non karbonat artinya dia berikatan dengan tadi ini. Apakah dia berikatan dengan sulfat atau klor atau misalnya nitrat. Jadi kesadaran total eh, adalah kesadaran magnesium dan kesadaran kalsium. Kesadaran kalsium dan magnesium penting untuk menentukan jumlah kapur dan soda abu dalam tadi. Ini makanya berkaitan dengan tadi alkalinitas ya dalam pelunakan air.
Sehingga ini kenapa menjadi disebut dengan kesadaran kalsium atau magnesium? Kenapa? Karena kation kalsium dan magnesium ini merupakan kation utama di perairan, terutama perairan tawar. Jadi pada eh, penentuan kesadaran, apakah kesadaran total kalsium, kesadaran kalsium ataupun kesadaran magnesium. Jadi keberadaan besi tadi Fe dan mangan Mn dianggap sebagai pengganggu karena dapat bereaksi dengan reaksi yang digunakan. Oleh karena itu, kesadaran kalsium menjadi lebih besar daripada kadar ion kalsium. Makanya untuk apa namanya mendapatkan hasil yang eh, baik, ada faktor konversi. Jadi kadar kalsium itu 0,4 dikali kesadaran kalsium. eh, Sementara kalau kita berbicara kadar magnesiumnya sama dengan 0,243 dibagi kesadaran magnesium. Ini berkaitan dengan kesadaran karbonat dan non-karbonat. Tadi kalau kalsium magnesium, kadang kalau tadi kesadaran kalsium dan magnesium itu berdasarkan kationnya, logam, ini adalah berdasarkan anion, karbonat maupun non-karbonat. Nah, pada kesadaran karbonat, kalsium dan magnesium berasosiasi dengan ion karbonat ini ya. Dan apakah dalam bentuk karbonat ataupun asam karbonat. Nah, pada kesadaran non-karbonat, kalsium dan magnesium berikatan atau berasosiasi dengan sulfat, Cl- dan nitrat. Di mana kesadaran karbonat sangat sensitif terhadap panas dan mengendap dengan mudah pada suhu tinggi seperti eh, pada persamaan ini. Kalau kalsium karbonat itu dipanaskan akan mengalami pengendapan, membentuk kalsium. Makanya ada kayak kerak ya. Kalau nanti itu kalau kita memanaskan air yang mengandung karbonat tinggi, ada kerak di apakah di misalnya kalau di apa di panci misalnya. Kalau dengan magnesium juga sama, magnesium OH-nya itu akan mengalami pengendap. Jadi kesadaran karbonat disebut juga kesadaran sementara, di mana kesadaran non karbonat disebut dengan kesadaran permanen karena kalsium dan magnesium berikatan dengan sulfat dan gula tidak mengendap dan nilai kesadaran tetap. Ya, jadi dalam hal ini kalau kesadaran non karbonat itulah yang dianggap sebagai uh, kesadaran permanen. Karena apa? Tadi tidak mengalami pengendapan saat dipanaskan. Karena pada proses penentuan uh, kesadaran ini nanti ada pemanasan. Jadi bagaimana antara alkalitas dan kesadaran ini? Jika alkalitas total melebihi kesadaran total, maka sebagian besar dari anion penyusun alkalitas bikarbonat tadi berasosiasi dengan kation valensi 1, monovalen seperti potasium dan sodium yang tak deteksi pada penentuan kesadaran. Pada perairan yang banyak mengandung potasium dan sodium, nilai alkalitas total bisa mencapai 6.000 mg kalsium karbonat. Akan tetapi tidak ditemukan nilai kesadaran ya. Sebaliknya, jika kesadaran total melebihi alkalitas total, maka sebagian dari kation penyusun kesadaran, kalsium dan magnesium itu berikatan dengan sulfat, klorida, silikat, dan nitrat yang terdeteksi pada penentuan alkalinitas. Tadi kalau alkalitasnya yang melebihi kesadaran, anion ini berikatan dengan kalsium, potasium, kalsium, dan sodium. Jika kesadarannya yang tinggi, malah kalsium dan magnesium ini berikatan dengan sulfat, klorida, dan silika. Jadi ini ada apa ya reaksi kimia yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan antara nilai kesadaran dan alkalitas itu
tidak selalu positif atau semakin besar jika kesadaran tidak selalu dibarengan dengan AKL yang tinggi. Artinya sebetulnya walaupun dia yang kita ukur adalah eh, kalsium karbonat, tapi karena kita menggunakan apa namanya bahan kimia yang berbeda, jadi tidak selalu apa ya berhubungan positif ataupun negatif. Kesadaran air berkaitan dengan kemampuan air untuk membentuk busa. Semakin sada, air semakin susah untuk sabun. Nah ini, ini beberapa uh, kasus pada sungai-sungai yang air sada. Jadi tidak sabun itu tidak terbentuk busa. Dia tidak terikat mengalami pengidapan, pengikatan. Kesalahan yang tinggi dalam air minum berhubungan dengan rendahnya kejadian penyakit diskardovaskular. Jadi kesadaran yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan ikan dan kesadaran yang rendah meningkatkan sensitivity ikan terhadap logam beracun. Dalam hal ini, kesadaran yang tinggi lebih baik dalam reduksi toksitas logam terhadap ikan. Artinya kalau dipilih, ya kesadaran tinggi lebih baik daripada kesadaran yang rendah. Air dengan kesadaran rendah mengurangi kebutuhan sabun dalam pencucian dan mengurangi terbentuknya kerak pada pipa-pipa boiler. Artinya kalau dalam hal misalnya bisnis laundry, ya kita butuh air yang kesadaran rendah. Supaya apa? Sabun itu efektif dalam proses pencucian pakaian. Air dengan kesadaran rendah lebih bersifat korosif, lebih mudah melarutkan logam seperti apa namanya tembaga, besi, timbal dan eh, zinc yang ada di dalam sistem perpiraan air. Jadi kesadaran air yang dianggap baik adalah 70 sampai 90 mg per liter. Kesadaran yang tinggi dapat menimbulkan endapan kerak pada sistem boiler ya, pemanas air untuk menghasilkan uap. Ini pada industri pemanasan air ya. Air tanah dapat berasal dari tanah yang banyak mengandung deposit karbonat atau hot water. Ini klasifikasi terakhir teman-teman. Kalau air yang lunak eh, kesadarannya 75 magnesium karbonat. Kalau yang sedang 75 sampai 100, kalau yang sangat sada mencapai di atas 200. Jadi kira-kira ada yang mau didiskusikan